Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati Pejabat Struktural Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati Wideswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Dan Bapak Ibu Panitia PDWK Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Dan juga kami hormati Bapak Ibu calon peserta PDWK Pola Blended Learning yang berbahagia. Upacara pembukaan, latihan proyek penguatan, profil pelajaran Pancasila, dan profil pengajar Rahmatan Lil Alamin pada Kemenak Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, pelatihan multimedia pembelajaran pada Kota Palangkaraya, pelatihan lesson study bagi guru madrasah pada Kabupaten Katingan, pelatihan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka pada Kabupaten Tabalong. Selasa 4 Maret 2025 dimulai. Acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin duduk siap. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mas Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan.
dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Samadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia yang akan diwakili oleh Bapak Hairudin. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, sama-sama kita hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, para ketua tim kerja Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, sama-sama kita hormati koordinator Wida Iswara serta para Wida Iswara yang sama-sama eh, kita hormati panitia pelaksana dan seluruh calon peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan upacara pembukaan pelatihan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan laporan pelaksanaan pelatihan. A. Latar belakang dalam menjalankan fungsinya sebagai guru diharapkan mampu melaksanakan tugas yang diemban dalam upaya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki etika dan moral serta kinerja yang profesional. B. Dasar, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan. 1. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan 4 Tahun 2022 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Lanjut yang 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Nomor 11 kan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi. Terdidik dan terlatihnya sebanyak 400 orang peserta yang terdiri dari masing-masing kegiatan, masing-masing pelatihan peserta 30 orang. Di antaranya pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pengajar Rahmatul lil Alamin di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kemudian pelatihan multimedia pembelajaran di Kota Palangkaraya. Lanjutnya pelatihan lesson study bagi guru madrasah di Kabupaten Katingan. Kemudian pelatihan pembelajaran pada kurikulum Merdeka di Kabupaten Hulu Sungai Utara
dan pelatihan pembelajaran kurikulum merdeka di Kabupaten Tabalong. Di peserta pelatihan adalah tenaga pendidik pada madrasah dan pengawas sesuai alokasi peserta yang ditentukan oleh Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Di kurikulum tenaga pengajar dan metode diklat. Kurikulum pelatihan bersumber dari kurikulum Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia yang disajikan dalam waktu 7 hari atau secara dengan 60 jam pelajaran, di antaranya 40 jam pelajaran daring dan 3 hari tatap muka di tempat kegiatan masing-masing. Tenaga pengajar yang terdiri dari pejabat struktural kantor Kementerian Agama pada masing-masing lokus pelatihan, di pejabat struktural Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, selanjutnya Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. 3 metode pelatihan: A. Belajar mandiri, B. Ceramah, C. Diskusi, D. Tanya jawab, E. Penugasan, F. Pelatihan, ujian atau pretest. Waktu dan tempat pelaksanaan: pelatihan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 7 Maret sampai 14 Maret 2025 secara daring dan tatap muka. Masing-masing peserta tanggal 4 sampai tanggal 7 daring, dilanjutkan dengan tanggal 12 sampai dengan 14 tatap muka di lingkungan eh, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ditetapkan menjadi lokus pelatihan. Evaluasi dan penilaian. Penilaian akhir terhadap peserta meliputi A. Aspek kemampuan, yaitu ujian atau pemahaman materi dari seluruh mata diklat. B. Aspek sikap, terdiri dari unsur disiplin, kerjasama, dan prakarsa. C. Pretest posttest, kemudian di rencana tindak lanjut atau RTL. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin berkenan memberikan arahan sebagai pembekalan awal dan sekaligus membuka secara resmi dari 6 pelatihan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pengarahan sebagai pembekalan awal sekaligus membuka secara resmi PDWK Pola Blended Learning. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Heruni, SOS MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pertama-tama Pak Kasubag TU, Pak Muhyar, Kasubag TU BDK. Yang saya hormati Ketua atau Koordinator Widyaswara, Pak Anang yang terlihat di layar. Jadi Pak Hairudin mewakili teman-teman panitia dan seluruh panitia, ketua tim kerja pada Balai Diklat, ketua tim kerja pelatihan, ketua tim penjamin mutu, dan ketua tim data. Dan yang saya hormati juga barangkali ada perwakilan pejabat dari 6 kabupaten kota lokus PDWK. Dan teristimewa Bapak Ibu calon peserta pelatihan di wilayah kerja yang ada di 6 lokus yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari ini. Seluruhnya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Seluruh
peserta Zoom ya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di hari ini tanggal 4 Maret 2025 kita dapat hadir bersilaturahmi, dapat hadir untuk mengawali kegiatan pelatihan yang tadi sudah disampaikan baik oleh MC, pembawa acara maupun oleh ketua panitia, mulai dari pelatihan P5 PPRA di Samarinda dan Balikpapan, pelatihan multimedia pembelajaran di Palangkaraya, pelatihan lesson study di Katingan, dan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka di HSU dan Tabalong yang sekali lagi seluruhnya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah sekali lagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama. Ini adalah kegiatan pertama kita ya di tahun 2025 pasca kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Jadi pelatihan menjadi salah satu program yang berdampak terhadap efisiensi anggaran, sehingga pola pelatihan juga berubah. Dan ini juga pola pelatihan PDWK pertama yang dilaksanakan secara blended, campuran antara e-learning, online, dan juga klasikal. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, insya Allah kita mengawali hari ini kegiatan pelatihan dengan pola online selama 4 hari. Dan insya Allah nanti teman-teman panitia Widesuara turun ke atau datang ke tempat Bapak Ibu, entah di kantor Kemenak maupun di madrasah pada tanggal 12 sampai 14, jadi minggu depan. Hingga ini sekali lagi pola pertama, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ya terobosan baru ya, karena kebijakan efisiensi anggaran itu bukan pengurangan, tapi pengalihan anggaran yang sesuai dengan kebijakan LAN juga, bahwa pengembangan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, seluruh ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi setiap tahun, termasuk bagi Bapak Ibu di dunia pendidikan. Ini saya lihat tadi ada yang barangkali sebagai guru, ada yang pengawas, kepala madrasah ya, bahwa kita harus mengembangkan kompetensi. Tapi ada beberapa kebijakan terkait dengan efisiensi atau peralihan anggaran. Dan ini juga sesuai dengan regulasi dari Lembaga Administrasi Negara yang bulan lalu juga mengadakan pertemuan dengan seluruh lembaga pelatihan, bahwa pengembangan kompetensi yang sudah menjadi kewajiban seluruh ASN dapat dilaksanakan secara klasikal ya apabila anggaran memungkinkan. Kemudian pola kedua dengan pola blended ya yang seperti kita laksanakan, dan yang ketiga pola full online seperti PJJ yang juga pernah kita laksanakan. Dan masing-masing tentu punya ya karakteristik, punya metode, dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik buat kita. Kebijakan efisiensi anggaran PDWK kita laksanakan secara blended. Jadi di awal 4 hari ini kita pembelajaran online, kemudian nanti minggu depan 3 hari kita akan bertemu di lokasi ya dengan jumlah JP dan jadwal yang sudah diatur panitia. Selanjutnya tentunya di bulan yang penuh berkah ini, saya dan seluruh teman-teman panitia dan keluarga besar Balai Diklat menyampaikan ucapan selamat berpuasa bagi teman-teman, saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kegiatan kita dinilai sebagai ibadah. Jadi mencari ilmu di bulan puasa, insya Allah ini adalah bagian dari kita melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal terkait dengan pelatihan yang kita laksanakan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Walaupun di bulan puasa, mudah-mudahan tidak jadi penghalang kita untuk mencari ilmu. Ya.
tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairudin, tujuan pelatihan intinya untuk meningkatkan tiga kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Karena kita selaku tenaga pendidikan, entah itu kepala madrasah, entah itu pengawas, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya, barangkali di antara kita ada yang secara pengetahuan kita paham ya aturan-aturan terkait dengan kurikulum Merdeka katakanlah, atau mungkin tugas sebagai seorang pengawas, tugas sebagai seorang kepala madrasah, mungkin kita tahu. Tapi apakah kita terampil dalam implementasi pelaksanaan tugas ya? Kemudian yang ketiga, sikap kita. Apakah sikap kita sudah sesuai dengan yang diharapkan selaku seorang abdi negara, seorang aparatur sipil negara ya, melayani. Jadi tiga aspek ini saling berkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Diharapkan dengan pelatihan ini ya, nanti ketiga aspek ini akan tersentuh, akan meningkat ya. Jadi orang yang sudah memiliki pengetahuan mudah-mudahan akan lebih terampil. Kemudian sikap kita dalam memberikan layanan kepada anak didik akan lebih baik ya. Dan dari tiga aspek ini harapan kita juga akan menuju kepada kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru katakanlah ya, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi dasar yang minimal harus kita miliki. Yang pertama kompetensi pedagogik ya, bagaimana kemampuan kita untuk mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi guru sekarang bukan mengajar tetapi bagaimana menggali potensi yang ada pada siswa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kompetensi pedagogik itu berkaitan dengan keterampilan ya, keterampilan. eh, Sekarang ya kita menjalankan kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Dan ini sudah ada ya pemerintahan baru, ada menteri baru. Kita sempat mendengar nanti akan ada kurikulum nasional, tapi kita akan menunggu apakah dari kurikulum Merdeka yang akan ada pemolesan sedikit atau ada kebijakan lain. Ini juga bagian dari apa ya ya kurikulum yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kompetensi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kompetensi siswa didik kita, itu akan menyesuaikan. Ini kenapa pelatihan juga harus tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa setiap tahun kita wajib melakukan pengembangan kompetensi. Jadi kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian berkaitan dengan tadi tujuan yang ketiga pelatihan adalah pembentukan sikap. Bagaimana kita harus memiliki kepribadian yang baik ya, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan bisa menjadi teladan baik bagi siswa, bagi orang tua siswa, bagi masyarakat ya. Ini diharapkan kita memiliki kepribadian yang mumpuni ya. Eh, Sehingga kemampuan kepribadian dapat dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab tugas kita, baik sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala madrasah, sebagai seorang pengawas ya, sesuai dengan kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang wajib kita miliki adalah kompetensi sosial. Ini masih berkaitan dengan sikap ya, tujuan pelatihan yang ketiga. Bagaimana seorang guru, kepala madrasah maupun pengawas ya mampu ya melaksanakan komunikasi, berinteraksi dengan baik ya, dengan efektif, efisien, baik dengan peserta didik, dengan sesama guru, bahkan ya dengan atasan, orang tua siswa, dengan masyarakat ya. Sehingga diharapkan dengan kemampuan komunikasi dan berinteraksi yang baik secara efektif dan efisien dalam pembelajaran dan pengembangan diri akan mendukung proses pembelajaran di lingkungan madrasah kita masing-masing. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Ini berkaitan dengan pengetahuan ya. Diharapkan kita menjadi tenaga pendidik yang profesional, menguasai materi pembelajaran atau pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan perkembangan saat ini ya teknologi, kemudian kemampuan penguasaan materi tersebut ya untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian jadi dalam sebuah proses pembelajaran.
Itu beberapa hal ya yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan ini sebagai ya mungkin informasi awal bahwa penting kita untuk terus meningkatkan kompetensi dan salah satunya adalah melalui pelatihan seperti ini. Selain itu juga sekarang Kementerian Agama juga membuka peluang akses seluas-luasnya pembelajaran mandiri ya. Pembelajaran mandiri. Jadi selain tadi pembelajaran klasikal, pembelajaran blended learning, pembelajaran online, dan yang keempat ya yang tadi mungkin saya lupa sebutkan adalah pembelajaran mandiri. Bahkan hampir semua kementerian membuka akses untuk pembelajaran mandiri. Di Dikbud atau Diknas juga mereka punya platform pembelajaran mandiri, di Kemenak juga dengan MOC-nya ya, pintar, silahkan ya. Saya yakin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengikuti. Ini bagian dari kita upaya peningkatan kompetensi untuk meningkatkan ya pendidikan secara umum di lingkungan madrasah masing-masing. Bapak Ibu yang terakhir sekali lagi selamat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti ada arahan dari panitia bagaimana kita melaksanakan kegiatan blended ini ya, karena nanti tidak serta-merta yang penting sudah terdaftar akan lulus mendapat sertifikat. Tentunya ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus kita penuhi karena kita juga dievaluasi ya dalam sebuah proses pelatihan harus memenuhi standar sebuah proses pelatihan. Jadi perlu dukungan semua ya pihak ya, baik panitia, pidai suara, peserta, dan juga semua unsur dalam sebuah proses pelatihan, semua perlu harus ada ya saling mendukung sehingga diharapkan dengan dukungan semua pihak pelatihan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Salam. Mohon maaf ini karena puasa ya. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah sekali lagi ini bagian dari nilai ibadah kita di bulan puasa. Dan mari kita buka keenam pelatihan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Dan yang beragama Islam mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi PDWK Blended yang kita laksanakan di awal tahun ini, pelatihan pertama dan juga pola blended pertama dibuka secara resmi dan mudah-mudahan kita sekali lagi semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati. Ya, kami persilahkan. Bapak Ibu yang terhormat, sejenak mari kita berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan ini bisa terlaksana sebagaimana yang diprogramkan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa Ramadan dan ibadah Ramadan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula upacara pembukaan PDWK Pola Blended. Bapak Ibu, marilah kita akhiri pembukaan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian dan atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Balai, Pak Herudin, Pak Muhyar, SPTU, Pak Anang Nazarudin, Koordinator UD Suara. Terima kasih. Dan seluruh panitia. Ya, Silakan dilanjutkan oleh panitia ya. Terima kasih. Varian overview digabung ya Pak. Silakan kalau mau digabung silakan. Arahan dari Pak Kasubagtio, overview dilaksanakan secara gabungan masih dalam ruang Zoom ini. Silakan mungkin dimulai oleh Ketua Tim Pelatihan, Pak Rian. Hmm. Ketua panitia, silakan. Saya yang harus nyampaikan? Ya, dah. Oke. Saya share screen dulu ya, mohon izin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat, di sini masih dapat Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Ya, yang terhormat, para widya suara Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang kami hormati seluruh panitia pelaksana pelatihan kita kali ini, dan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Bapak Ibu peserta pelatihan, eh, pertama-tama kami tentunya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya untuk mengikuti pelatihan yang kami laksanakan pada kesempatan ini. Eh, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin melaksanakan 6 pelatihan sekaligus ya. Ada pelatihan P5 PPRA di Samarinda, Balikpapan, kemudian pelatihan media pembelajaran untuk eh, Kementerian Agama Kota Palangkaraya, kemudian pelatihan lesson B untuk
eh, Kementerian Gemak, eh, Kementerian Kabupaten Katingan selanjutnya pelatihan pelajaran berdiferensi pada kurikulum Merdeka di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kami kali ini selamat datang dan mudah-mudahan pelaksanaan pelatihan kita baru yang kami selenggarakan karena seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah atau seluruh kementerian, seluruh jajaran pemerintahan itu mengalami eh, efisiensi anggaran ya, sesuai dengan presiden. Oke, mohon untuk tidak mencoret-coret ya. Agak terganggu saya, mohon maaf. Iya, Bapak Ibu, ya. Nanti ada waktunya ya untuk pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Ah, dan pelatihan kita kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pola terbaru. Kita akan laksanakan secara blended learning ya, blending atau opsan gitu ya. Istilah yang ramai opsan. Ya, pelatihan kita learning ada beberapa pola yang akan kita kombinasikan dalam penyelenggaraan pelatihan. Maklumat pelayan pada Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Ya, dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sepenuh hati sesuai tensi dan tugas kami dengan profesional. Nah, mungkin pola baru ini pun juga menjadi sebuah komitmen dari salah satu komitmen dari kami untuk tetap memberikan pilihan yang efektif di tengah tantangan kita saat ini menghadapi efisiensi anggaran. Banyak sebenarnya program yang sudah kita susun di tahun itu harus dihilangkan. Pola pelatihan pun harus disesuaikan agar bisa terakomodir dengan anggaran yang ada ya Bapak Ibu. Dan ini juga tidak hanya menuntut dari satu pihak saja sebenarnya, untuk dari kita semua mungkin seluruh unsur di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dan juga eh, teman-teman ASN sebagai peserta ini menuntut kita semua untuk dapat menyesuaikan diri ya. Ketika terjadi perubahan kebijakan maka pengembangan kompetensi kita harus menyesuaikan pelatihannya, pengembangan kompetensi. Mungkin dalam kebiasaan kita belajar dalam sebuah pelatihan juga harus kita sesuaikan. Jadi semua harus siap dengan perubahan yang ada dan sebenarnya kesiapan kita terhadap sebuah perubahan itu adalah memang sejak awal harus kita miliki ya sebagai ASN. Ya, mudah-mudahan ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar ASN yang harus kita miliki bersama di dalam berakhlak. Nah, ini harus mampu untuk menyesuaikan dengan tantangan saat ini. Apalagi kita ingin birokrasi kita bisa berkelas dunia gitu ya, mampu bersaing dengan eh, birokrasi di negara lain yang mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, hanya bisa tercapai jika kita siap dengan berbagai kondisi eh, yang kita hadapi gitu ya, dengan berbagai perubahan. Di awal ini perkenalkan terlebih dahulu ada 6 pelatihan dan ada 6 tim kepanitiaan. Nah, ini juga mengalami penyesuaian Bapak Ibu
Kalau biasanya kami di Balai Diklat itu dalam satu tim kepanitiaan bisa sampai jumlahnya sekitar 3 sampai 4 orang gitu ya. Biasanya kan kebijakan awalnya itu 10% dari jumlah peserta ya. Jadi biasanya antara 3 sampai atau 4 orang panitia. Nah, terkait dengan penyesuaian ini karena adanya efisiensi di berbagai sisi, terutama juga terkait eh, anggaran, maka panitia kali ini setiap angkatan hanya atau setiap pelatihan itu hanya 2 orang kepanitiaan. Ya, jadi tugas panitia pun akhirnya yang biasanya di apa namanya diemban oleh 4 orang ini dibebankan kepada 2 orang. Ini mohon kerjasamanya kita bersama baik sebagai peserta juga bisa mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi sehingga pelatihan kita ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Yang pertama pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan dan profil pelajar rahmatan lil alamin di Kota Samarinda itu Widya Suara atau fasilitatornya insya Allah akan diampu oleh Bapak Rahmadani SPD MPD dan Bapak Haji Yasir Arafat SPD MPD. Kemudian untuk panitianya ketuanya adalah Ibu Yumiati Amara dan sekretaris Ibu Hajah Lili Jumiati. Kemudian untuk pelatihan P5 PPN di Kota Balikpapan itu Widi suaranya insya Allah akan diampu oleh Bapak Mahyudin Nur SPD MED dan Bapak Haji Asy'ari SPD MPD dan untuk penelitian ketuanya adalah Bapak Herudin. Bapak Herudin tadi teman-teman yang sudah menyampaikan laporan panitia dari pembukaan, kemudian juga sekretarisnya adalah Bapak Syarkani. Kemudian pelatihan multimedia pembelajaran untuk Kota Palangkaraya ini insya Allah Widya suaranya adalah Ibu Maria Ulfah SSI MM dan Ibu Vika Aprilia Aisyah Aziz MPSDM. Kemudian untuk kepanitiaan eh, akan diketuai oleh Bapak Mugiono, ya. Kemudian sekretaris Bapak Samadi yang tadi membacakan Al-Quran pada saat pembukaan eh, bukan tadi ya. Kemudian pelatihan lesson study untuk Kabupaten Katingan itu akan diampu oleh Bapak Syaifullah SPD MPD dan Dr. Andas Haji Mansur MPDI. Kemudian untuk kepanitiaan diketuai oleh Ibu Nur Ahla Agustati yang tadi bertindak sebagai MC ya. Kemudian sekretaris Ibu Misbah Aryan. Selanjutnya pelatihan pembelajaran berdiferensiasi untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini akan diampu oleh Ibu Haja Khairunisa MED dan Ibu Prisdiati SPD MPD. Kemudian panitia ketua Bapak Nuryanto dan untuk sekretaris Bapak M. Lukmanul Hakim. Selanjutnya pelatihan pembelajaran berdiferensiasi untuk Kabupaten Tabalong ini akan diampu oleh Bapak Anang Nazarudin SPDI MM, SPDI MM ya. Bapak Anang Nazarudin SPDI MM ini adalah koordinator Widiswa hadir pada saat pembukaan juga. Kemudian Bapak Abdul Hamid SPDI MPDI dan untuk kepanitiaan adalah Bapak Idea Hudaya yang tadi membacakan doa. Kemudian nanti sekretaris Bapak Yusmadi. Nah, kemudian untuk sekedar perkenalan ulang gitu ya, untuk struktur organisasi di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin itu terdiri dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang dijabat oleh Dr. Haji Heronia SOS MSI yang tadi sudah membuka kegiatan kita. Kemudian ada Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Mukhyar MPD, tadi juga berhadir pada saat pembukaan. Kemudian di Balai Diklat ada selain di lingkungan tata usaha juga ada pembentukan tim kerja ya untuk membantu
penyelenggaraan kegiatan. Ada 3 tim kerja di Balai Diklat Kegemaran Banjarmasin. Yang pertama, tim kerja penyelenggaraan pelatihan. Kemudian yang kedua, tim kerja penjaminan mutu dan akreditasi. Dan yang ketiga, tim kerja dat, apa namanya, data dan publikasi, ya, manajemen data dan publikasi. Jadi ada 3 tim kerja yang saat ini juga difungsikan di Balai Diklat. Mudah-mudahan bisa berjalan supaya eh, kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Balai Diklat Kegemaran Banjarmasin bisa lancar dan lebih berkembang gitu ya. Dan tentunya ada kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Kelompok jabatan fungsional yang ada di Balai Diklat Kegemaran Banjarmasin diantaranya tentunya yang pertama Widya Suara ya sebagai eh, apa namanya, pelaku utama dalam penyelenggaraan pelatihan ya sebagai fasilitator pada saat pembelajaran. Kemudian ada Arsiparis ya, kemudian ada pustakawan, Pranata komputer, dan kemudian ada analis kepegawaian dan ada analis kebijakan. Nah, di antaranya itu yang ada di Balai Diklat Kegemaran Banjarmasin. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin atau Balai Diklat secara umum itu mempunyai kewenangan dalam hal eh, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama berkedudukan di daerah mempunyai wewenang, tugas, dan fungsi melaksanakan kegiatan pelatihan di wilayah kerja masing-masing. Nah, jadi eh, kita melaksanakan pelatihan. Cuman pada umumnya tugas Balai Diklat itu adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi itu ya. Kemudian eh, pola penyelenggaraan yang ada di Balai Diklat. Yang pertama, ada pelatihan dalam kampus yang biasa kita kenal dalam pelatihan reguler, dan ada juga pelatihan yang dilaksanakan di luar kampus seperti PDWK, PDTK, PJJ, dan PKS gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan ini mungkin ke depannya seluruhnya akan dilaksanakan dengan pola blended karena eh, tadi kembali lagi terkait dengan, mohon izin Bapak Ibu, kami eh, apa namanya harus uh, Indonesia Raya ya, Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, mohon maaf Bapak, tadi Bapak Ibu terjeda laksanakan surat edaran terkait eh, pembacaan Pancasila ya untuk hari ini. Baik, kami lanjutkan. Tadi kami sampaikan bahwa mungkin pelatihan selanjutnya juga akan lebih banyak kita mengoptimalkan teknologi gitu ya, termasuk pelatihan di dalam kampus dan luar kampus pun akan dilaksanakan secara pola blended mungkin nantinya. Seperti PDWK ini sudah yang pertama pertama dan ini mudah-mudahan eh, efisien dan efektif gitu ya. Mudah-mudahan lebih tidak mengurangi nilai-nilai pembelajarannya dan mudah-mudahan lebih lebih efektif lah ya, lebih baik dalam mencapai pembelajaran karena di dalam blended kita ini ada pembelajaran mandiri, ada eh, apa namanya,
ada bimbingan dari Wideswara, dan juga tentunya dengan itu kemarin kami baru dapat penjelasan dari Wideswara juga terkait PDTK ini. Kalau kita di sini saat ini baru termasuk baru ya, ada aturan Kapus Bangkok terkait micro learning pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu identik dengan PDTK ini itu ya penyelenggaraannya, yang di mana penyelenggaraannya itu berfokus pada lokus tertentu yang mungkin lebih terbatas dan jumlah orangnya bisa lebih terbatas untuk mempelajari satu sub bahasan yang lebih detail gitu ya pada satu pokok bahasan. Misalnya tentang IKM nanti apa yang lebih detailnya terkait dengan eh, IKM bisa dipelajari melalui micro learning. Nah, ini kalau dilaksanakan maka dia masuk melalui jalur PDTK ini ya, pelatihan di tempat kerja. Kemudian ada pelatihan kerjasama juga. eh, untuk tahun ini kerjasama yang terbaru itu kemarin yang apa membuat apa MOU dengan Balai Diklat itu sudah ada dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin ya, untuk bekerja sama dengan Balai Diklat terkait berbagai peningkatan kompetensi ya yang mereka butuhkan. Maka kemarin dibuatlah MOU ya antara Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan Balai Diklat. Dan kemarin sudah ada satu pelatihan yang dilaksanakan terkait pelatihan apa saya lupa ya. Dan itu juga menguji cobakan pola baru juga ya, blended juga. Selanjutnya di Balai Diklat kita juga melaksanakan tentunya terkait dengan pelatihan-pelatihan struktural ya, seperti pelatihan kepemimpinan dan juga pelatihan dasar ya. Pelatihan dasar tentunya semua ASN harus mengerti, kalau dulu namanya prajabatan, sekarang namanya Latsar ya, pelatihan dasar. Dan juga pelatihan kepemimpinan ini semua pun dari lembaga administrasi negara itu bertujuan bahwa pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan secara blended ya, campuran. Kemudian saya lanjutkan. Oke. Ya, ada eh, beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelatihan yang ini terutama apa namanya acuan pokok ya. Ada tentunya di Undang-Undang ASN ini nomor 20 tahun 2023 ya, yang terbaru, bahwa kita punya kewajiban melaksanakan atau mengikuti pelatihan kompetensi ya untuk setiap ASN-nya. Kemudian eh, ada terkait berbagai pola pelatihan itu ada eh, keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 18 nomor 10 tahun 2018 juga itu terkait dengan itu berbagai polanya. Kemudian ada pula keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat terkait dengan eh, panduan implementasi kurikulum Merdeka dan juga micro learning ya. Ini juga kemudian keputusan Kapus Bangkom yang terbaru ya. Kapus Bangkom SDM
pendidikan dan keagamaan, atau dulu kita mengenalnya dengan Pusdiklat Teknis ya. Dulu Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Sekarang nomenklaturnya dirubah menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi ya, Pusbangkom. Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Baru saja mengeluarkan apa keputusan nomor 11 tahun 2025. Ini juga isinya tentang eh, pengembangan kompetensi. Jadi ini adalah pola pelatihan yang bisa ditempuh ketika menyelenggarakan sebuah program pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, di sana banyak detailnya sehingga sebenarnya terbuka banyak opsi ya untuk pola-pola pengembangan kompetensi yang dapat dilaksanakan. Alokasi peserta pelatihan untuk setiap kelasnya, untuk setiap pelatihannya, untuk saat ini adalah 35 orang per pelatihan. Kemudian, dan tentunya disesuaikan dengan pelatihan dan peruntukannya gitu ya. Jadi kebetulan eh, seluruh semua pelatihan yang kita laksanakan ini adalah pelatihan yang jenisnya pelatihan untuk tenaga pendidik ya, guru. Ini juga kaitannya dengan apa? Dengan efisiensi. Kami belum dapat melaksanakan untuk pelatihan apa lainnya karena adanya penyesuaian anggaran, terutama terkait nanti latsar yang akan cukup banyak orangnya, pesertanya, calon pesertanya ada 1.007 yang itu yang akan dilaksanakan sebanyak 27 angkatan itu harus diselesaikan dalam satu tahun, sehingga banyak pelatihan anggaran pelatihan yang harus difokuskan ke latsar gitu ya. Maka apa namanya perencanaan program kita harus ada penyesuaian juga, ada perubahan gitu ya. Kemudian tujuan pelatihan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi. Ini sudah disinggung juga oleh Bapak Kepala Balai tadi ya terkait apa namanya kompetensi yang akan ditingkatkan dalam sebuah pelatihan. Selanjutnya, tahap pembelajaran kita akan mengalami dua tahap pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang pertama tahap daring atau tahap online ya. Ini kurang lebih 4 hari pembelajaran atau sekitar setara dengan 40 jam pembelajaran. Yang kurang lebih nantinya menyesuaikan dengan apa namanya kebutuhan pembelajarannya dan menyesuaikan dengan struktur kurikulumnya ya. Dan ini kita menggunakan media pembelajaran eh, LMS ya, Learning Management System, yaitu melalui web pjj.kemenak.go.id ya. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh panitia terkait LMS-nya. Jadi belajar kita selain di Zoom nantinya melalui apa kelas virtual melalui Zoom, juga Bapak dan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran melalui Learning Management System pjj.kemenak.go.id. Kemudian ini wajib keduanya harus diikuti ya Bapak Ibu ya. Karena porsi pembelajarannya memang dibagi gitu ya. Ada yang melalui Zoom dan kemudian ada yang diakomodir di dalam LMS. Kemudian ada tahap luring atau offline melalui tatap muka klasikal nanti ya. Nanti tim dari Balai Diklat akan turun ke daerah-daerah. Hanya saja waktunya lebih singkat dari biasanya. Itu sekitar 3 hari pelaksanaan atau setara dengan kurang lebih 20 jam pembelajaran. Nah, kami harapkan di tahap daring nanti pembelajaran bisa berfokus pada pemahaman apa pembelajaran tentang konsep dasar dan pemahaman terkait teori-teori yang harus dipelajari ya.
Dan di tahap luring nanti lebih kepada pembelajaran yang sifatnya implementatif gitu ya, atau yang memerlukan praktik. Sehingga eh, secara konsep teman-teman bisa lebih mendalam pada tahap daring, dan mudah-mudahan juga pada tahapan implementasinya di tahapan luring bisa lebih difokuskan, lebih diperdalam gitu ya. Nah, ini tentunya para peserta pun harus apa, punya perhatian gitu ya terhadap seluruh tahapan ini. Ya, semua tahapannya harus dilalui, dan kami harapkan seluruh peserta bisa apa, disiplin, bisa melaksanakan dengan penuh perhatian dan kerjasama dengan fasilitator yang nantinya akan menyampaikan pembelajaran gitu ya. Sehingga kita berharap pembelajaran dengan metode ini bisa menghasilkan kompetensi yang baik, yang optimal gitu ya, peningkatannya. Selanjutnya, waktu pembelajaran untuk setiap harinya itu berkisar 10 jam pembelajaran kurang lebih gitu ya. Eh, dan itu sepertinya sudah cukup maksimal, karena kalau lebih dari itu akan sangat sore dan sangat panjang pembelajarannya. Apalagi kita bulan puasa saat ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin sorenya kita tidak bisa terlalu sore nantinya gitu ya. Untuk 1 jam pembelajaran itu adalah 45 menit. Kemudian yang perlu kita perhatikan bersama juga Bapak Ibu para peserta sekalian, ketentuan kehadiran Bapak dan Ibu, kami harapkan para peserta bisa berhadir secara full gitu ya, secara penuh selama tahap pembelajaran, baik di dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Untuk eh, apa namanya, agar kita pengkondisian sebelum pembelajaran, diharapkan teman-teman peserta ini bisa berhadir sebelum pembelajaran dimulai. 10 menit lah mungkin ya, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Ya, kurang lebih intinya sebelum pembelajaran, mudah-mudahan eh, semua sudah bisa, ya baik itu kalau dia di pembelajaran daring berarti di Zoom-nya, kalau nanti di klasikal di tatap muka berarti pada saat di kelasnya nanti gitu ya. Kemudian tahap pembelajaran daring, peserta melakukan presensi melalui LMS di pjj.kemnak.go.id. Jangan lupa ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh para panitia. Ada eh, apa namanya, presensinya nanti di sana ya, pagi dan sore kalau tidak salah. Oh, pagi, pagi saja, pagi nanti. Jadi satu kali misalnya, ya, satu kali saja katanya sehari. Jadi pagi, pastikan Bapak dan Ibu tidak lupa nanti untuk mengisi kehadiran di pjj.kemenmak.go.id ya. Kemudian pada tahap pembelajaran luring, peserta melakukan presensi melalui daftar hadir yang dibagi panitia. Nanti mungkin bisa menggunakan ya daftar hadir manual, atau bisa saja nanti ada panitia yang membuat secara digital juga dimungkinkan gitu ya. Tergantung kondisi nanti pada saat di klasikal. Kemudian peserta pelatihan karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka wajib lapor ya, menyampaikan ya kepada panitia ataupun fasilitator ya. Kemudian pada saat pembelajaran sinkronus melalui Zoom, peserta wajib mengaktifkan kamera on cam. Nah, sinkronus, jadi pembelajaran daring itu Bapak Ibu ya, ada, kita mengenal ada synchronous learning atau pembelajaran real time gitu ya, bersamaan dengan melalui Zoom. Jadi waktunya sama antara apa, fasilitator menyampaikan dengan peserta yang mengikuti. Ada yang asinkronus. Eh, jadi waktunya bisa tidak bersamaan. Itu biasanya dilaksanakan melalui LMS. Contohnya misalnya narasumber atau fasilitator
memberikan materi atau bahan-bahan melalui LMS. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses dan mendownload atau bisa di-download ataupun diakses gitu ya di LMS, bisa dipelajari sendiri, kemudian nanti mungkin ada penugasan dari Deswara, nah dikerjakan kemudian diupload kembali di LMS atau dikumpulkan melalui media lainnya yang disampaikan oleh fasilitator nantinya. Nah, ini kan waktunya tidak bersamaan gitu ya. Bisa jadi itu menyesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu di tempat kerjanya kalau pada sesi asinkronusnya. Namun pada saat sinkronus, pada saat Zoom, kita mewajibkan kepada para peserta untuk on kamera ya, semuanya buka kameranya. Kalau tidak aktif kameranya, tertutup, nah ini panitia bisa menganggap bahwa Bapak dan Ibu tidak hadir dalam pembelajaran. Nah, nanti kalau ada keperluan khusus, misalnya di situ yang harus Bapak dan Ibu tutup kamera sementara, dan mungkin harapannya tidak terlalu lama, sementara nanti koordinasi sampaikan ke fasilitator dan panitia kondisi apa yang sedang dihadapi gitu ya, izin sebentar tutup kamera gitu ya kalau diperlukan. Namun selama pembelajaran diharapkan semuanya bisa on kamera ya, semuanya dibuka kameranya. Selanjutnya jadwal pelatihan kita tahap daring ini dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Maret ya. Betul ya? 2025. Ini 45 45. Hmm. Sampai tanggal 7 ya. 4 sampai 7 ya, mohon maaf. 4 hari kan? Betul ya, 4 hari ya? 4 hari sampai tanggal 7 berarti. Kemudian tahap luringnya 3 hari, klasikalnya mulai tanggal 12 sampai 14 Maret nantinya. Jadi ini ada jeda ya antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luringnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti semuanya, eh, tidak ada halangan. Fasilitas pelatihan tentunya nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan bahan pembelajaran ya, bahan tayang dan pembelajaran lainnya dari Widya Suara masing-masing ya. Nanti menyesuaikan dengan pembelajaran yang diikuti gitu ya. Nah, ini mungkin eh, secara supaya lebih terkoordinir dan terorganize dengan baik. Nanti ya, mudah-mudahan semua bahan bisa melalui LMS semuanya ya, sehingga tidak ada yang kehilangan, kemudian yang susah scroll kalau di share di grup grup WA ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengakses bahan pembelajaran itu melalui LMS. Nanti Widya Suara akan menyampaikan bahannya melalui LMS. Kemudian evaluasi pelatihan tentunya juga akan ada evaluasi seperti biasanya, evaluasi peserta terhadap narasumber ya. Nanti Bapak dan Ibu akan menilai, tidak hanya narasumber yang akan menilai nanti, tapi juga Bapak dan Ibu juga akan menilai narasumber, kemudian Bapak Ibu juga akan Bapak Ibu peserta juga akan menilai penyelenggara melalui SIMDiklat nantinya, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh panitia. Kemudian evaluasi eh, panitia dan fasilitator terhadap peserta. Gitu ya. Penilaian peserta, eh, nilai minimal yang harus dicapai secara akumulatif itu ada 76 poinnya. Kalau tidak mencapai maka dinyatakan tidak selesai ya, gitu ya biasanya. Dan tidak akan mendapatkan sertifikat, tentunya mungkin digantikan dengan surat keterangan telah mengikuti pelatihan gitu ya. Kemudian nah sudah itu saja mungkin terkait overview. Ini untuk slide akhir ini adalah nilai-nilai dasar ya, yang kami susun di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin dalam rangka kita berharap
bisa meningkatkan apa namanya pelayanan kita Balai Diklat gitu ya. Ada elegan, karismatik, smart, inovatif, dan solutif atau yang disebut dengan eksis. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Varian. Bapak Ibu izin untuk peserta dari Palangkaraya untuk pelatihan multimedia. Eh, karena peserta kita sudah lengkap, mohon peserta itu nanti selalu fokus untuk selalu mencek di grup kita ya supaya tidak ketinggalan informasi dan lain-lain. Silahkan ini sambil menunggu nanti materi berikutnya nanti akan kami informasikan. Silakan masing-masing masuk ke LMS dan presensi dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan apabila ada kendala silahkan Ibu lapor kepada panitia dan akan kita tindak lanjuti bersama-sama dan juga untuk seluruh peserta juga yang lainnya juga seperti itu. Itu saja informasi dari panitia untuk kegiatan pelatihan di media di Palangkaraya. Terima kasih. Silakan panitia yang lain kalau ada yang disampaikan. Bagaimana kalau kita break saja nanti sesuai jadwal masing-masing akan lanjut di forum yang besar ini mungkin bisa sudah meninggalkan. Ya, Gimana berarti Bapak Ibu panitia yang lain berarti mungkin sudah bisa disalib ada ya, Bu hal Ahla yang ya. lain. Bu Ahla berarti Iya sudah betul. disalib ya, bisa keluar ya. Iya Silakan Bapak betul. Ibu kalau sudah tidak ada yang Izin, disampaikan dan lain-lain, izin silakan Pak Samadi, masing-masing. Silakan, izin. silakan Bang. Ya, Ada yang apakah disampaikan. Dari perlu koordinator Yang kan nih. penyampaian LMS? Ya, Pak Beriskan silakan itu masih banyak pertanyaan dari peserta dengan singgung juga dengan Simdiklat juga mungkin dan LMS. Beriskan silakan. Mungkin ya penyampaian itu dulu ya, baru nanti ada break. Ya, Mungkin izin dulu minta waktunya Bapak Ibu panitia, khususnya panitia ke 6 pelatihan pada kali ini, dan juga izin juga para peserta. Saya sedikit mentutorialkan terkait penggunaan LMS-nya, karena ini kan salah satu bentuk platform yang nantinya akan kita gunakan juga selama pelatihan, selama 4 hari kalau nggak salah tadi. Jadi Bapak Ibu, eh, apakah ada kendala khususnya terkait penggunaan PJJ? Apakah sudah bisa masuk semua? Nanti kalau misalkan ada yang belum bisa masuk, silakan lapor ke panitia pendampingnya masing-masing dulu. Nanti biar panitia pendampingnya yang menindaklanjuti terkait permasalahan di LMS-nya. Jadi saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Begini tampilannya, timnya kurang lebih. Izin. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Saya rasa sudah ya.
Jadi ini tampilan awal Bapak Ibu ketika sudah memasuki halaman PJJ Kemenak. Jadi kenapa namanya PJJ Kemenak? Itu memang dari pusat sudah eh, nomenklaturnya seperti itu. Padahal seharusnya namanya bukan PJJ, seharusnya namanya LMS, Learning Management System. Kalau PJJ kan cuma jadi bahasanya cuma diperuntukkan untuk pelatihan jarak jauh, padahal tidak seperti itu. Jadi ini tampilan awal jika Bapak Ibu sudah berhasil login. Kalau pertama kali login, mungkin nanti akan kelihatan itu Bapak Ibu disuruh mengupdate profile. Mengupdate profile. Jadi silahkan update saja profilnya sesuaikan dengan data pribadi masing-masing. Dan yang paling penting, untuk ketika masuk, nanti untuk update profile, yang paling wajib diisi itu cuma yang ada tanda merah serunya itu sebelah kiri. Kalau misalkan yang lain, yang tidak ada tanda seru merahnya itu, silakan dilewati, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi untuk pertama, untuk loginnya sendiri, Bapak Ibu mungkin sudah dikasih panitia, untuk username dan passwordnya sudah dikasih tahu, mungkin username-nya NIP, NIP yang ASN menggunakan NIP, sementara yang non ASN itu menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Dan untuk passwordnya itu PJJ 12345 hashtag 1, P-nya hurufnya besar. Jadi sesuaikan saja apa yang sudah di-share panitia. Insya Allah Bapak Ibu kalau misalkan data di awalnya sudah benar, data yang ada di sindikat benar, insya Allah sudah bisa masuk ke halaman PJJ atau halaman dashboard seperti ini. Jadi untuk tampilan awalnya Bapak Ibu ketika sudah mengupdate profile, nanti ada pilih saja di bagian sebelah kiri sini, nanti pilih My Course. Nanti pilih My Course, nanti akan muncul kelas apa saja yang Bapak Ibu ikuti. Karena ini mungkin ada yang baru pertama, jadi mungkin kelasnya akan muncul satu saja. Contoh seperti Samarinda, ini saya buka dulu, nanti klik saja kelasnya kelas Samarinda, View Course. Nanti akan muncul, ini adalah tampilan kelas yang akan Bapak Ibu cermati, nanti akan selama pembelajaran e-learning, nanti akan muncul seperti ini bentuk kelasnya. Jadi di sini ada greeting dulu atau ada sambutan dari panitia dari kepala balai, dan juga di sini ada nama-nama panitianya dan nama-nama widya suaranya, Bapak Ibu. Jadi fungsi LMS selain untuk pembelajaran online atau pembelajaran e-learning kita nantinya pada saat hari ini sampai dengan 4 hari ke depan, di sini juga berfungsi untuk mengumpulkan berkas-berkas administrasi Bapak Ibu. Berkas-berkas administrasi Bapak Ibu. Jadi untuk sebagaimana juga kami juga fokus kepada Inpres yang kemarin terkait efisiensi, jadi kami harapkan Bapak Ibu tidak ada lagi bentuk ATK atau kertas, kami juga mengurangi, jadi kami minta berkas administrasinya itu di-upload dalam bentuk PDF masing-masing, yang dimana di sini sudah dijelaskan juga apa-apa saja yang perlu di-upload Bapak Ibu. Jangan lupa bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Jadi misalkan surat tugas itu di PDF-kan atau di scan, di-convert ke PDF. Jadi ada surat tugas, ada foto, terus ada SK terakhir, ada biodata, ada surat pernyataan kesanggupan, dan foto buku rekening dan NPWP Bapak Ibu. Silakan nanti masing-masing item yang ada di sini silakan diubah ke PDF dan masing-masing akan dikumpulkan di kelengkapan administrasi. Contoh seperti biodata, karena mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai form yang baku, jadi sudah kami sediakan di sini form biodatanya, form biodata peserta di sini. Nanti klik saja untuk form biodata peserta, nanti akan muncul formnya dalam bentuk Word. Nanti silakan diedit, sesuaikan data pribadi masing-masing, dan juga jangan lupa ditandatangani di bawahnya dan jangan lupa di scan. Setelah itu di scan atau langsung dikonvert ke PDF itu bisa. Silakan saja nanti klik yang ada di sini. Dan juga untuk surat pernyataan kesanggupan juga seperti itu juga. Nanti untuk formnya, untuk eh, apa namanya
eh, keselarasan kita dalam membuat form kesanggupan, nanti silakan klik saja form kesanggupan. Nanti akan otomatis terdownload formnya. Nanti silakan juga isi data-datanya sesuai dengan data pribadi masing-masing. Setelah itu, convert ke bentuk PDF. Setelah itu, upload di kelengkapan administrasi. Nanti untuk cara menguploadnya, Bapak Ibu, klik saja yang ada di sini, kelengkapan administrasi. Nanti akan muncul di sini add submission. Kalau di halaman tempat Bapak Ibu mungkin add submission. Nanti silakan diklik. Nanti silakan nanti akan muncul eh, file-file apa saja yang akan kita upload dan juga apa-apa saja yang harus dilengkapi nanti akan kelihatan. Nanti bisa langsung diupload dan juga langsung dilengkapi. Nanti akan muncul. Kalau tampilan saya sebagai panitia akan muncul list-list nama peserta siapa saja yang sudah mengupload. Karena ini belum ada yang mengupload, berarti kan ini masih kosong. Nanti kalau misalkan ada peserta yang sudah mengupload, nanti akan muncul file-file yang sudah Bapak Ibu upload ke dalam LMF. Seperti itu. Dan jangan lupa, setelah mengupload, jangan lupa nanti di bawahnya itu ada tombol untuk menyimpan. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu. Setelah itu, Eh, untuk selanjutnya, untuk pengisian daftar hadir, Bapak Ibu, nanti klik daftar hadir seperti ya caranya kelengkapan administrasi. Sini ada eh, sub daftar hadir serta nanti klik saja dan jangan lupa dibaca dulu eh, keterangannya atau deskripsinya untuk presensi karena ini menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan muncul ada present, ada lab, ada excuse, sama ada absen. Jadi untuk eh, presensi itu kehadiran, itu nanti klik yang presensi. Contoh, klik daftar hadir peserta, nanti akan muncul di sini. Di sini akan kelihatan Bapak Ibu, siapa saja yang sudah absen maupun yang belum absen. Kalau di tampilan Bapak Ibu mungkin agak berbeda nanti, cuma eh, sebagian besar itu hampir sama saja. Nanti klik saja, nanti ini ada inisialnya. Jadi untuk P ini keterangannya itu untuk hadir, untuk kalau late itu untuk terlambat, kalau excuse untuk izin, kalau alpha itu untuk tidak hadir. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sudah mulai dicoba login dan juga mengisi daftar hadir di LMS-nya. Untuk daftar hadir itu per hari Bapak Ibu, jadi satu hari itu eh, peserta bisa absen atau bisa presensi selama satu kali di LMS. Jadi itu untuk daftar hadir dan juga nanti untuk sebagai gambaran untuk pembelajaran nanti, ini kan ranahnya Widya Suara, jadi Widya Suara nanti akan mengumpulkan, bukan mengumpulkan sih, akan mengupload bahan-bahan materi yang akan belajarkan kepada peserta kan nanti akan beliau para widya suara akan menguploadnya ke dalam LMS. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya secara pribadi untuk sebagai arsip maupun sebagai bahan pembelajaran mandiri nantinya. Di mana nanti ada bentuknya, ada bentuk PDF, mungkin nanti ya di sini ada bentuknya PowerPoint dan juga ada mungkin bentuknya ada Word. Nanti silakan saja dicek secara berkala LMS-nya. Kalau misalkan ada info dari Widya Suara untuk kalau bahan sudah di-upload di LMS, nanti silakan saja dicek di LMS-nya di bagian-bagian misalkan apa ini namanya mata pelatihan BLC misalkan nanti klik saja di bagian mata pelatihan BLC nanti akan muncul materi-materi atau bentuk penugasan untuk pengumpulan penugasan Bapak Ibu sama seperti caranya seperti kita mengupload berkas kelengkapan administrasi. Contoh seperti ini kan sudah ada yang membikin, mungkin Widya Iswara sudah ada bikin untuk penugasan BLC. Nanti untuk mengupload tugas-tugas yang sudah diberikan Widya Iswara, nanti silakan saja klik dulu yang ada di sini.
Nanti akan muncul di sini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti silahkan diupload apa-apa saja yang diminta oleh Widya Iswara. Contoh, misalkan ada biodata dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu gambaran terkait penggunaan LMS kita. Sebagian fitur-fiturnya mungkin yang paling banyak kita gunakan hanya itu. Ada fitur daftar hadir, ada fitur mengupload, entah itu mengupload berkas administrasi atau berkas tugas yang sudah diberikan media suara. Bahkan nanti peserta juga bisa mendownload bahan-bahan materi atau bahan ajar yang sudah diberikan media suara kepada para peserta. Nanti mungkin bisa dicek di LMS. Caranya sama seperti ini. Nanti silahkan saja klik. Ini kan seperti form. Nanti diklik saja. Nanti akan otomatis mendownload eh, form surat pernyataan kesanggupannya. Jadi silakan sama teknisnya sama seperti kita mendownload materinya juga seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk penggunaan LMS. Apakah ada pertanyaan? Kira-kira langsung saja biar kita diskusi. Silahkan di unmute saja langsung Bu. Atau siapa yang mau bertanya. Silahkan. Di unmute. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di unmute. Jadi para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggih, Waalaikumsalam siapa? Ini mau nanya untuk kelengkapan administrasi itu apakah digabung jadi satu, Pak? Atau bagaimana? Satu-satu, Pak. Satu-satu. Misalkan tadi kayak surat kesanggupan, ada surat tugas, ada foto. Jadi itu masing-masing surat tugas satu file, foto satu file, SK terakhir satu file, dan berikutnya pun juga seperti itu. Gitu, Pak. Bukan digabung, jangan Terima digabung. kasih, Pak. G. Ya, ya. G, Pak Berarti Suri. ada tujuh ada tujuh Ya, file ya, Pak? ya ada 7 file. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. G, Waalaikumsalam. Surat surat pernyataan kesanggupan itu di mana didapat, Pak? Di LMS, Pak. Kenapa, Pak? Di LMS PJJ yang sudah saya sampaikan tadi, nanti Bapak bisa mendownload form-nya. Oh, nggih. Formnya ada di situ. Nanti silakan Oh ya. saya share lagi ini di share screen lagi. Di sini, Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya. Nah, di sini. Nggih, Nanti terima kasih Guru, terima kasih. nanti diklik aja ini nanti akan Nggih. otomatis terdownload. Nanti isinya sesuaikan dengan data pribadinya masing-masing gitu. Ini Ya, ya, ya. Ya. Pak Suri, silakan. Nggih. Pak Suri Irawan, Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam, G. Ya Pak, saya belum bisa login ini Pak. Nah, Udah nick sama masukin, nih, nih Pak. nicknya mungkin bisa dijapri saya balik papan ya. Iya, balik Pak. Oke, oke. Saya japri ya. Langsung di chat, chat ini aja Zoom ya. Chat boleh, 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 boleh. Saya langsung coba. Ya, terima kasih Pak. Udah di japri Pak. G, G. G, Bu Siti Julaiha, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Saya udah bisa masuk ke ini ke LMS. Kemudian saya coba edit profil ya. G, Artinya di situ yang udah benar nggak perlu diedit. Yang berwarna betul. merah kan seru itu semuanya harus di ini ya Harus diedit ya diisi, Pak. Bu. Oh Harus ya, diisi, Bu. oke. Oke, makasih. Siap. Jadi kenapa harus diisi? Karena ini akun mungkin ada beberapa peserta yang sudah pernah mengikuti atau sudah pernah login di PJJ Kemenak ini. Dan juga ada juga mungkin banyak juga peserta yang masih belum familiar terkait sistem ini. Jadi kalau yang baru pertama masuk, maka itu otomatis sistem akan muncul untuk
disuruhnya peserta untuk mengupdate profil dulu. Jadi untuk update profil, silakan yang ada tanda merahnya sebelah kiri itu atau ada tanda seru sebelah merah itu wajib diisi. Jadi silakan melengkapi sesuai dengan datanya. Kalau misalkan ada kasus eh, nomor WA-nya sudah didaftarkan atau emailnya sudah didaftarkan, nanti silakan isi saja email sembarang atau email dummy, tidak apa-apa. Izin Pak bertanya, Jadi, Pak Ibu Taufik ya, atau Pak Taufik nih? eh, Tuti Aryani Oh, dari Bu HSU. Tuti. Ya, Ya, eh, tadi edit profil, terus yang ada tanda seru merah, sudah saya ubah, sudah disubmit, tapi pas mau ngecek kayak kehadiran dan mau memasukkan administrasi, tidak bisa langsung ke My Course. Bagaimana itu, Pak? Kalau kembali klik di situ disuruhnya logout dan saya logout kembali untuk masuk kembali lagi ke bukan ke profil saya. Bagaimana itu, Pak? maksud klik Ya, klik yang My Course, GLM. Pak. Klik Ya, salah lagi. Klik yang My Course, Bu. Contoh ini. mm-mm. My Course. Ya, ini nanti akan muncul. Klik yang lihat kursor saya ini sebelah kiri ini. Nanti klik yang ini, My Course. Nanti akan muncul pelatihan apa saja atau pelatihan yang Ibu ikuti. Nanti silahkan klik kelasnya. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam kelas. Di situ ada daftar hadir, ada kalkulator administrasi. Ada, Ibu? Sudah dicoba? Sebentar. Kalau untuk administrasinya di bagian mana, Pak? Yang Oh, tadi. di bawah, scroll ke bawah. Oh, di bawah. Oh, iya. Nah, di situ Oh, ada kelengkapan administrasi. iya. Ya, terima kasih, Masuk Pak. dulu, masuk dulu ke kelasnya, baru nanti akan Ya. muncul tampilan seperti ini. Scroll Oh, aja ke iya. bawah. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Oke. Ibu Lucy. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini saya sudah coba masuk di akun LMS, mau coba ke daftar hadir, tapi di daftar hadir ini nggak ada pilihan P atau L itu Pak. Nah, masa sih? Tulisannya Selasa 4 Maret, statusnya sudah present. Sudah ada yang absen kan berarti itu sudah ada yang presensikan. Bisa di share screen? Boleh? Oke, baik Pak. Biar saya lihat juga. Nih, seperti ini Pak. Sudah ada Nanya yang apa kita? Nanya apa mempresensikan kita? itu. Oh gitu, berarti kalau besok munculnya Besok nanti akan PRI. muncul. Ya, nanti besok akan muncul di bagian sini. Bentar. Nah, ini pensil. Nah, nanti akan muncul di bagian sini. Akan muncul kayak seperti tanda play gitu. Nanti klik Oh iya, saja. Nanti akan muncul pilihannya ada P, L, E, dan A. oke. Iya, iya, Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. siap. Saya close ya. Ada lagi Ibu Nani? Silakan. Kasih, Pak. Ini aja, Pak, di edit profil tuh ada ponsel apa? Itu maksudnya apa ya? Di situ diperlukan gitu tuh ada tanda notif diperlukan tuh maksudnya apa ya? Di edit profil baru masuk ke LSM. LMS, Bu. Bukan LSM. Ah, LSM mah Mbak LS. Gazara. Kenapa, Bu, tadi, Bu? Ulangi, Bu. Saya buka dulu ya, bentar. Share screen boleh, Bu, share screen. Oke. Biar Di ini saya baca langsung ya. Di sini tidak ada ponsel itu maksudnya apa ya? tidak ada, Ponsel. tidak ada ponsel. Iya. Tanda seru tidak ada ponsel. Mana screenshotnya tadi saya. Maksudnya apa itu? Data apa ya ini gitu? Spesialisasi khusus guru dan ini benar saya masuk Oke. betul. Ya, jadi nanti yang diisi, Mm-mm. ini saya contohin ya, saya share Ya. screen. Oh ya, tak tutup lagi.
Saya share screen nih, saya tadi ada buka akunnya peserta yang baru. Nah, sama seperti ini kan tampilannya kan? Enggak. Oke. Nah, jadi nanti peserta yang baru masuk nanti akan muncul tampilan update profil dulu. Mm-mm. Nanti untuk yang di atas ini jangan dihiraukan, tidak masalah karena sudah ada yang isi, sudah ada terisi. Mm-mm. Terus yang perlu diisi itu ada di order file, itu yang ada di bawah ini silahkan dilengkapi, nick, terus nama lengkap, tempat Oh, lahir, itu yang ada tanda merahnya ini wajib diisi. Jadi oke. kayak seperti jabatan, tempat tugas itu sunnah untuk diisi. Jadi Maaf kalau Pak, misalkan tadi yang paling atas itu saya sudah edit loh Pak. Yang Iya, paling atas sama. tuh mana katanya yang ini itu Ya, yang kita. last name itu ya nggak saya apa-apa juga edit sih, semua itu. Iya, nggak apa-apa tadi juga. bilang diedit ya. Nah, saya edit juga, Bu. Iya nggak Nah, Ya, apa-apa. Nah, kalau ini mau apa diedit list nggak apa-apa. name, terus Iya, email. katanya tadi kan yang Nah, berwarna merah seru diedit sesuai data diperbaharuin kita. gitu nggak apa-apa Makanya maksudnya. ya? saya edit semua Iya last nggak name-nya apa-apa, ya, last name nggak saya. apa-apa, Oke, Bapak Ibu, oke, oke. nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa Iya, kan, Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang ada tanda merahnya nanti silakan diisi karena ini masih kosong. Ya. Maksud saya tadi karena nggak usah diedit karena sudah ada terisi, jadi nggak apa-apa dilewatin. Kalau yang ini kan masih kosong nih, ini jadi diisi, diisi. Ini yang ada tanda merahnya, ini yang wajib diisi. Jadi untuk yang kosong ini dilewati saja nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa juga. Untuk spesialisasi kalau misalkan ada silakan diisi. Kalau untuk ini juga sunnah juga nih kalau tidak ada tanda serunya, nanti klik yang update profile. Lalu dia eh, baru dia bisa masuk ke My Course. Kalau belum ini diisi atau dilengkapi, nanti Nggak tidak mau bisa kayaknya. masuk ke bagian My Iya, Course. nggak Gitu, mau ya betul. gitu Bu. Oke, saya coba Ya. lagi. Tadi saya Ya, edit semua. Tadi kan informasinya ya nggak tanda apa-apa, seru nggak apa-apa, diedit, nggak tapi apa-apa. nggak apa-apa. Oke kan, nggak masalah. Oke, Nggak makasih. masalah. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Ibu Aini, ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Tadi saya sudah nyoba absen di akun LMS, Hmm. terus tulisan di statusnya kalau berdasarkan keterangan kan kalau sudah absen keterangannya statusnya present kan gitu ya, Ya, betul saya. Tapi punya saya tulisannya hadiah. Kenapa ya Pak? Salah di mana tuh saya yang absen? Hadi ya hadir kali mungkin. Hadiah Pak. Boleh saya screen atau R. Mas Rizkon mengingatkan, G? mungkin peserta mungkin tidak terlalu familiar dengan bahasa Inggris, jadi mungkin bisa diganti itu untuk bahasanya di atas, paling atas Itu itu. dari sistem dari pusat, Pak. Nggak bisa Bisa diganti diganti. jadi bahasa Indonesia, Mas Rizkon. Bisa Bis- diganti. Bisa diganti, cuma kan itu akan mempengaruhi ke semua sistem. Karena ini kan yang make bukan cuma BDK Banjarmasin. Iya. Dan untuk memudahkan kita, Mas Rizkon maksudnya. Jadi bisa Iya, kita rubah Pak. sendiri gitu loh. Ya. Nggak bisa kalau misalkan ulun rubah itu sistemnya, nanti semua yang menggunakan dari BDK Denpasar, Padang, Palembang, segala macam itu sistemnya akan berubah. Karena sistemnya ini sifatnya universal, bukan per unit atau per BDK gitu. Jadi makanya saya sampaikan untuk perlu diketahui eh, nanti untuk daftar hadirnya pilih yang present, baca keterangannya yang ada di bawah itu. Kan sudah saya tulis tuh keterangannya di bawah. Eh, ini seperti ini. Silakan klik P untuk present. Present itu artinya hadir. Kalau late kan terlambat. Kalau excuse itu izin. Kalau alpha itu absen atau ketidakhadiran. Jadi silakan klik P. Gitu, gitu Bu Aini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu orang sepertinya terakhir. Kalau misalkan ada pertanyaan. Maaf Pak, yang terkait absensi atau present tadi, kalau berarti yang mengkliknya di bagian yang materi sesuai dengan pelatihan, Enggak, Bu. yang Itu kan oh daftar ya, hadir. Daftar hadir kan diisi per hari ya, bukan per ya, sesi.
Jadi Heeh, nanti klik saja heeh, eh, mana tadi? Nah, nanti klik saja yang ini, daftar hadir peserta. heeh. Jadi para peserta nanti untuk presentnya atau kehadirannya nanti klik saja yang di bagian Iya, tanggal hari ini. iya. Itu Berarti tanggal 4. yang Jadi persen. nanti kalau sudah absen pagi ini, kalau misalnya sesi selanjutnya nggak perlu di Nggak usah, nggak usah. absen lagi. Ya, kalau untuk Ya. pembelajaran online, Iya. pembelajaran tolong di mute dulu ya. Jadi untuk pembelajaran online itu untuk lisensi itu hanya dilakukan satu kali, Iya. sehari satu kali. Kalau untuk nanti pas pada saat klasikal, pada saat di Mm-mm. tempat itu nanti untuk presentnya atau absensinya itu per sesi. Gitu. Berarti Gitu. kalau misalnya sudah saya klik tadi, yang di Sudah, situ status saya sudah present. siap, sudah. Ya. Gitu. Baik, Mas Pak Ah, Isro, silakan, silakan. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin ya, karena mungkin ini udah jam Oke, hampir masuk ke jam 11. Silakan, Pak Isro. terima kasih Bapak. Eh, Ya. iya. Terkait NIP yang sudah kedetek has been atau sudah dipakai itu solusinya seperti apa ya? Kenapa? NIP NIP yang sudah terpakai sama nomor HP. Nick yang sudah terpakai. Ya, Dianuin aja Pak, didamiin aja atau apa namanya sih? dobelkan. Jangan didabalkan, kalau didabalkan nggak bisa. Jadi isi sembarang saja, misalkan 1111 sampai 16 digit ya kalau nick itu ya. 16. Kalau nggak salah. Jadi isi isi sembarang aja dulu, nggak apa-apa itu untuk data itu. Karena mungkin Bapak, Pak Isro mungkin udah pernah mengakses ke PJJ ini, Iya, terus akunnya ke double. Jadi otomatis sistem nggak bisa membaca akun nicknya dua sama nomor WA-nya dua, emailnya bahkan dua nggak bisa. Gitu. baik. Terima, Ya, terima terima kasih ya Pak Razkan. Ya. ya. Mungkin itu cukup ya Bapak Ibu. Nanti mungkin setelahnya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan ke panitia pendampingnya terkait LMS yang akan kita gunakan selama pembelajaran online, khususnya selama 4 hari. 4 hari apa 3 hari ya? Kalau nggak salah 4 hari ya. 4 hari. 4 hari ya. Selama 4 hari nanti untuk jangan lupa eh, saya mengingatkan berkas administrasinya. Terus juga jangan lupa berkas administrasinya diupload, terus juga daftar hadirnya jangan lupa itu per hari satu kali. Dan juga nanti untuk materi-materi dari Widya Suara nanti silahkan cek di kelasnya masing-masing, nanti akan muncul dan silahkan download materinya masing-masing atau materinya misalkan kalau kita mau mengarsipkan gitu. Jadi silahkan nanti mungkin ada pemberitahuan dari Widya Suaranya kalau materi sudah diupload ke dalam LMS gitu. Bapak Ibu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Yang belum bisa join tadi Pak, sekalian. Ya, ya ini lagi saya itu. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ada pertanyaan atau cukup cukup ya? Cukup ya. Mungkin sudah jam 11. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Khususnya saya juga berterima kasih pada panitia karena sudah memberikan waktunya. Eh, Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walillahi inayah. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Udin. Terima kasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu, cukup ya. Pak Samadi ada yang disampaikan? Tidak ada Pak Din, mungkin mantau grup masing-masing aja seluruh peserta Ya, untuk ya, info selanjutnya. ya, kita Ya. masih banyak PR ini. Baik, Bapak Ibu, makasih semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang sudah menulis. Pending saya Rahmat dari pengawas kantor Kementerian Agama Kap Hulu Sungai Utara. Oke, Tadi Bapak. ada mendownload surat pernyataan kesanggupan.
Di situ di dalam surat pernyataan kesanggupan itu bersedia mengikuti sampai selesai seperti itu kan. Ya, Saya tambahi kata-katanya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Bolehlah amin, amin, boleh. Silakan. khawatirnya kondisi puasa lemes. Sama Pak. Boleh Ya, Pak Pak, ya? silakan. Boleh, boleh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Amin, amin. 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 Sedikit Pak, Balik. ya ini ada yang anak ditanyakan ini berkenaan dengan absen tadi. Apabila sudah kita klik di situ, bila present itu berarti itu sudah Ya. terabsen ke kita. Oke, warnanya akan berubah, Pak. Jadi hitam. Yang Oh, sebelumnya warnanya kan berubah. merah. Oh ya, Sebelumnya, bedanya. yang Jadi belum kan hitam. merah. Tapi Iya, jadi sementara hitam. masih hadiah tulisannya, Pak. Di kami Tapi tulisannya hadiah. warnanya sudah berubah lah, Bu. Belum, Pak, belum. Oh, nanti mungkin belum Iya, ini. tadi sampaikan sudah kayaknya besok kayaknya. Oke. Oke, Bapak. Jadi Oke. ini sudah kebetulan alhamdulillah kalau sudah Oke. present. Ya. Jadi yang untuk Zoom tadi kita tidak ada absen kan itu, cuma langsung di LMS masing-masing aja. Di di chat tadi ada Pak daftar hadirnya. Oh, yang di chat. Oh, Iya. boleh di situ masih. Udah diisi tadi teman-teman Diisi. semua kayaknya. Ya. Ya, Bapak. Halo. Ya, silahkan. Itu kalau kita sudah mengupload yang persyaratan perlengkapannya itu yang ada yang tulisan di samping kanannya itu Pak. Itu apa diklik juga yang make as done. Pak Samadi silahkan ditanggapi akan tuh Pak Samadi. Yang kirim berkas. Apa tadi Pak? Ulang Pak. Itu Pak yang kita kan melengkapi sudah mengupload di LMS berkas-berkas kita. Nah, terus ada tulisan itu Pak yang